selamat datang kembali di hidupceria.com. Bersama saya, Francisca Wiwin. Saya adalah salah satu anggota tim dari hidupceria.com. Apa itu hidupceria.com? Apabila Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai akses consciousness, akses bars, dan praktisi, dan juga yang akan kita bahas sebentar lagi, yaitu massage 5 continents atau dalam bahasa Indonesianya pijat 5 benua, Anda bisa klik hidupceria.com. Oke, hari ini saya juga akan ngobrol seru bareng teman saya, sahabat saya, Teh Uwin. Teh Uwin ini sudah pernah merasakan massage 5 continents dan beliau bersedia berbagi dengan kita apa yang beliau rasakan ketika mendapatkan massage 5 continents ini. Silakan Teh Uwin, perkenalan diri dulu sebentar. Oke. Halo semuanya, nama saya Uwin. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak. Sehari-hari saya mengurus rumah seperti biasa, tanpa ART. Terus saya seorang blogger, fotografer. Terus saya juga seorang praktisi bars dan facelift yang sekarang praktek di Lion Nation Bandung. Udah gitu aja. Oke, Teh Uwin, terima kasih. Terima kasih lo mau berbagi, Teh, tentang ini. Oke, iya. Aku pikir ini perlu dibagikan. Wow, sepertinya akan ada keseruan di balik kata-katanya Teh Uwin. Boleh cerita nggak, Teh? Apa yang membuat Teh Uwin itu tertarik untuk memilih merasakan massage 5 continents ini? Pertama sebetulnya nggak ada ekspektasi apa-apa tentang pijat ini. Hanya saja kan waktu itu diperkenalkan oleh Dr. David sama Teh Arum waktu itu yang memperkenalkan. Jadinya karena aku penasaran orangnya, jadi aku mencobain. Kenapa di Teh Arum waktu itu? Karena ya sesama perempuan. Kalau aku receive dari dokter, dari laki-laki mungkin masih waktu pas pertama itu belum mau menerima. Oke, jadi aku pilih Teh Arum. Gitu. Kemudian apa yang membuat Teteh? Maksudnya aku mau mencoba ini, aku mau memilih ini. Karena sebetulnya aku tuh udah langganan pijat biasa, tapi dengan pijatan yang nggak ada elemen apapun ya, yang dipijat itu seperti spa kayak gitu. Wow. Karena ini pijat yang kemarin tuh klaimnya tuh pijat 5 benua yang menyatukan I don't know penjelasannya seperti apa, aku malah sampai sekarang belum membaca apa pijat ini itu sebenarnya apa gitu. Cuma waktu itu ya karena berangkat dari penasaran aja, pengen rasa penasaran itu kan nggak bisa dibendung. Karena sebenarnya karena sebenarnya penasaran itu kan bahasa kita kan. Sebenarnya body itu tahu apa yang dia mau. Dan itu ditimbulkan menjadi rasa penasaran kita ngomongnya. Tapi sebenarnya body itu memilih itu gitu. Itu kerannya body kita. Oh iya, I see. Aku menyadari barusan. Ya mungkin karena bodiku butuh sentuhan, mungkin ya. Sentuhan berenergi, bukan sentuhan asal sentuh. Beda. Aku sadarin barusan dari kata-kata Mbak Siska, ya, aku menyadarin bodiku butuh disentuh dan yang lebih lebih intens gitu ya. Yes. Nah, ini sendiri kan beda ya dengan yang dipijit seluruh badan. Sentuhan dari pasangan atau sentuhan dari tukang pijat juga kan beda gitu. Nah, ini menarik Teh Uwin. Teh Uwin tadi bilang bahwa Teh Uwin itu sebenarnya juga sudah suka dipijat. Sudah suka pergi ke spa untuk
melakukan pijat kan ya. Nah, apa yang membedakan Teh Uwin antara pijat biasa nih dengan yang banyak di luar dengan yang dilakukan oleh Teh Arum ini? Nah, ini yang aku rasakan ya. Yang aku rasakan setelah dipijat itu, kalau pijat yang biasa dengan tukang pijat dengan yang M5C ini tuh, kalau yang pijat biasa tuh kan ya udah setelahnya mungkin pegel-pegel hilang, sedikit lebih relax mungkin seperti itu ya, at least seperti itu yang aku rasakan setelah pijat M5C ini. Badan tuh setelah dipijat asa happy banget gitu, badan gitu kayak yang badannya teh ringan, terus perasaan yang pokoknya happy yang menggebu-gebu kayak terima kasih pijat, aku happy banget. Wow, sampai segitunya Teh. Iya, kayak yang aku rasain, pengalaman aku yang itu pertama kali karena aku kan udah 2 kali nih sama Teh Arum dipijitnya. Itu perubahan dalam hidupku yang wow. Oke, ini habis dipijit aku merasanya lega banget, dan itu kan ada yang buat rilis gitu ya. Itu tuh emosi yang aku pendam, beberapa ada yang keluar. Ada rilis gitu kan, ada yang di emosinya itu kayak yang los gitu, terus setelahnya happy banget, terus kayak yang ringan banget, terus jalan tuh kayak yang gitu. Happy-nya kerasa loh sampai sini Teh. Bandung sampai Jakarta loh, berasa loh ini. Sampai yang awal-awal tuh aku ceritain ya, awal-awal tuh aku masih malu-malu karena kan dibuka tuh, masih ditutup-tutup pakai kain. Ini malu. Terus udah kedua kalinya jadi aku sama Teh Arumnya juga lebih, aku kerasa lebih dekat gitu emosinya, bukan emosi, secara personal lebih dekat sih. Wow, itu keren itu. Wow, itu sih yang kesan pertama setelah menerima pijat M5C itu, happy banget, badannya pegelnya hilang, penatnya hilang, ya itu pertama kali. Wow, keren banget ya. Surprise banget, terkejut banget aku, berasa yang amazing. Wow, itu keren banget ya. Karena aku juga bisa ngerasain nih, ini pengakuannya jujur dari dalam hati. Oh iya dong, masa bohong? Karena kan ada juga yang cuma buat konten terus ngomong aja gitu kan. Tapi ini beneran berasa happy-nya tuh berasa sampai sini. Iya, bahkan itu berhari-hari itu aku masih ngerasa happy loh. Ya. Ketemu sama orang langsung sampai yang suamiku, aku kan pulang dari waktu itu dari klinik sore, terus ketemu suamiku, dia sampai orang ya kan aku kan biasanya halo udah pulang ya, saling tangan cium gitu. Oh ini sampai gini gitu orang juga. Keren deh Teh Uwin. Nah ini kan dari Teh Uwin. Ada nggak apa yang dirasakan suami setelah Teh Uwin ikut 2 sesi ini? Ada nggak apa perubahan dari, maksudnya suami bilang apa setelah Teh Uwin ikut ini? Ini ada berbagai faktor ya. Kalau yang M52C ini setelah 2 kali. Tadi kan aku baru cerita itu kesan pertama ya. Oh ya, kesan kedua. Kesan kedua belum cerita aku. Silahkan. Kesan kedua lebih lagi Teh. Mbak. Lebih lagi. Gimana? Itu kesan kedua. Aku tuh lebih
eh, lebih ke perasaan aku bisa menerima Wow. badanku. Wow. Aku nangis. Oh, boleh nangis. Silakan. Jadi yang awalnya aku mungkin banyak abuse ke badanku. Lihat body goal Judgment. ibu-ibu di luar sana Dulu dengan pipi 3 anak masih bisa banget. seksi, Aha. masih bisa langsing gitu dan cantik. Terus aku yang membandingkan ibu di luar sana yang dengan body goal-nya membandingkan dengan badanku. Itu dulu ya itu ngaruh banget sih ke badannya. Setelah 2 kali aku ngerasain pijat M5C ini, yang kedua nih yang kerasa banget sama aku lebih menerima apa adanya bodiku gitu. Oke, aku udah oke, aku lihat bentuk badanku nih. Oh, oke kayak gitu. Oke kayak gitu. Gimana sih? Aku bingung ngejelasinnya. Jadi maksudnya lihat tiap bagian badanku, aku bersyukur. Aku lebih menerima apa adanya gitu. Enggak harus yang kamu harus langsing lagi gini. Lebih menerima apa adanya badanku, lebih welcome. Lebih bersyukur. Ya, lebih bersyukur dan menerima badan apa adanya badan gitu. Gimana ya? Bahasanya. Ya, saya tahu sih. Maksudnya ya udah disyukuri dengan apa yang ada gitu. Nggak harus aku bersyukur kalau tanganku kecil, aku bersyukur kalau pipiku tirus. Ya bersyukur apa adanya. Ya kayak gitu. Dengan pipiku kembem, wajahku jerawatan, terus gigiku nggak rata, lenganku gede, perutku ngelambir, payudara aku gede. Wah, sekarang enak banget gitu mendeskripsikan badanku. Apalagi nih nanti kan dilihat sama orang banyak ya. Mendeskripsikan badanku seperti itu tuh dulu nggak. Dulu mah gini, ih ya ampun Pak, aku gede. Kalau sekarang yang lebih, oh iya, wow, keren ya. Ini bokongku gede, kalau di luar negeri itu ini perlu botox gitu. Aku ngalami. Seperti itulah yang bikin aku ini pijat M5C ini beda dengan pijat yang biasa aku lakukan gitu. Teh Uwin, hati-hati loh di sana. Hati-hati loh. Apa? Begitu. Kok jadi begitu? Kok ketawa sih? Maunya nakut-nakutin. Hati-hati loh. Kalau udah communion with the body, udah embodiment, nanti banyak rezeki datang loh. Hati-hati loh. Oh iya. Tentu saja. Nanti badan happy setelah selesai kemarin ya. Yang pijat kedua itu tuh setelah selesai sesi sama Teh Arum, terus aku lihat HP kan. Ada email masuk nih. Ada tawaran kerjaan baru nih. Wah, ini lebih gede nih. Terus lihat WhatsApp, ada yang minta nomor rekening nih, mau transfer. Yes. Karena ketika kita menerima diri sendiri, kita mencintai diri sendiri, itu area receiving kita terbuka awalnya dari situ. Iya banget. Iya banget. Karena coba lihat deh, kemarin saya tuh ngobrol sama Pak Rahmat Barus tentang M5C ini, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ketika dia mengikuti M5C ini, tiba-tiba rezeki itu banyak banget sama dia. Itu artinya dia membuka receiving. Hati-hati. 50% ke aku. Nggak 10, 50. Iya, saya juga sudah merasakan baru satu kali sih. Dan itu memang wow sekali sih. Keren. Iya. Aku bersedia 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Iya. Saya bersedia. Nah, Teh, gimana nih M5C bisa membantu Teteh dalam kehidupan? Maksudnya
berkarya sebagai ibu rumah tangga, berkarya sebagai blogger, sebagai praktisi bars, bagaimana ini bisa membantu? Secara tidak langsung sih, aku lebih kreatif. Yes. Oh wow. Lebih kreatif, lebih bisa lihat peluang. Yang pasti having fun terus dengan kegiatan sehari-hari yang dari pagi sampai malam itu ritmenya tuh kadang yang gitu. Iya. Dari kegiatan ini ke kegiatan yang lain gitu, apa ya? Mungkin kalau aku yang dulu itu tuh bakalan stres. Oh ya, kalau dulu emang aku stres, depresi, aduh kegiatanku banyak banget, gimana memanagenya. Oh sekarang lebih yang joy, ease, dan aku menikmatinya. Iya, Gitu. apalagi Itu membantu. ibu dengan 3 anak ya Teh ya? Ya, ibu dengan 3 anak, terus aku juga kegiatan yang lainnya juga. Dan itu jadi lebih fun. Mungkin pekerjaannya tidak berkurang, malah bertambah, tapi iya. Teh Uin tuh menjalaninya dengan fun. Wow. Sehingga aku ngerasa hidupku tuh asyik banget, Teh. Wow. Hidupku asyik banget dengan banyak kegiatan. Ini banyak orang yang bertanya loh, gimana loh hidup asik? Karena banyak orang yang memang sebenarnya tidak, maksudnya belum menikmati hidup. Ya salah satunya kan tolok ukurnya ketika dia mengeluh setiap hari, setiap saat, itu sih tolok ukur kalau dia belum enjoy ya. Nah, apa saran Teteh ketika ada nih yang nonton terus aku kok pengen ya kayak Teh Uin? Apa yang harus dilakukan Teh? Oke. Ya udah pijat 5 MC aja ya. Gitu aja. Oh ya, buat yang menonton dan penasaran dengan apa itu M5C, sebelumnya di video sebelumnya, di rekaman sebelumnya itu ada penjelasan mendetail bersama praktisinya yaitu Teh Arum dan Dr. David, itu di hidupceria.com. Di situ dijelaskan apa sih itu pijat 5 benua, dari mana asalnya, mengapa itu sangat powerful, karena dia menggabungkan 5 elemen dari 5 benua bersamaan, dan itu tidak sembarangan pijat, ditekan gitu, enggak, tetapi emang memakai energi yang sudah diramu khusus sehingga memberikan efek yang luar biasa. Oh, pantesan ya. Yes, hidupceria.com. Nah, di situ juga ada info mengenai praktisi bars yang bisa dihubungi, praktisi facelift, juga praktisi pijat 5 benua ini, massage M5C. Dan juga bisa menghubungi Teh Arum dengan nomor di atas ini, Arum Sekarwangi, nomornya 08 5959 50 58 28. Teh Arum ini domisilinya di Bandung. Ya Teh ya, benar ya? Di Bandung? Iya. Bandung. Namun tidak menutup kemungkinan beliau bisa pergi ke beberapa kota di luar sesuai dengan appointment. Make an appointment. Ya, Teh, balik ke Teh Uin nih. Teh Uin, apakah Teteh akan menyarankan orang untuk melakukan pijat M5C ini? Nggak usah. Nanti kamu bahagia. Nanti kamu bahagia. Nanti rezeki datang. Gak usah, nanti rezekinya banyak. Gak usah ya. Gak usah, nanti kamu merasa badan kamu seksi. Gitu soalnya. Biar Teh Uin aja yang merasa seksi. Teh sadar nggak ketika Teteh sekarang berjalan di kerumunan itu banyak dilihatin orang? Iya, iya dong. Iya kan? Iya. Iya, karena energi yang dipancarkan ketika kita enjoy, have fun dengan diri kita sendiri itu kepancar ke orang luar, jadi pengen nengok. Jadi aku kayak, aduh aku cantik banget. Yes you are Teh. Jadi
apa namanya kalau orang ngomong tuh auranya keluar gitu, inner beauty-nya keluar. Yes, karena kalau inner beauty itu bukan soal bentuk badan, Yes. bukan soal kemulusan wajah. Yes. Itu Yes. dari diri sendiri yang bahagia. Yes. Ketika kita enjoy dengan kehidupan ini, dengan body kita, yang sebenarnya adalah, maksudnya body ini kan Tuhan kasih sebagai hadiah terindah ya. Yes. Ya, dan kita syukuri, kita nikmati. Aduh, aku jadi mau nangis. Kita have fun, itu kepancar keluar. Ya. Dan saya juga tahu perjalanan Teh Uwin ini dari yang dulu depresi sampai sekarang, ya Allah, ketawa mulu sama dia. Itu saya sempat mengikuti, ya Teh ya. Ya. Boleh cerita dikit nggak dulu tuh beneran depresi atau gimana? Kalau dulu aku denial depresi, mungkin nggak nyampe depresi ya, baru stres aja kali. Karena aku setelah melahirkan anak ketiga itu, aku rasa aduh beban mengasuh 3 anak dengan karakter yang wow, yang berbeda-beda. Terus habis itu karena setelah melahirkan itu mungkin ada hormon yang hormon yang membuat baperan, terus waktu itu dengan cuman lihat anakku menumpahkan air aja aku marah. Bayangin kalau kejadian yang lain-lain itu gimana aku. Dengan pasangan juga, dulu kan aku banyak terdogma dengan banyak dogma lah yang aku percayain, bahwa dengan jadi ibu itu harus gini, harus sabar, nggak boleh marah, harus berkata lemah lembut, ya banyak harusnya, dan itu bikin aku tertekan banget. Dogma dan kayak aturan-aturan yang nggak tertulis. Kalau orang Jawa itu kan sama suami tuh harus turun. Dengan ini orang Jawa lah ya, sama-sama orang Jawa itu kalau istri tuh mesti gimana gitu. Istri itu konco wingking. Yang harus nurut Di dapur. Tempatnya di dapur. Nggak boleh ya. Itu tuh sebenarnya cuman penjara pikiran aku sendiri. Yes. Setelah sekarang berubah bahagia kayak gini, terus aku berani berdiskusi sama suami, itu ternyata oh wow, dulu aku terpenjara dengan pikiranku sendiri, dengan ya gitu. Padahal ya nggak apa-apa kalau misalkan suamiku ngomong apa terus aku ngejawab, aku mengeluarkan pendapat, itu ternyata nggak apa-apa menurut beliau. Justru malah sekarang tuh beliau merasa sekarang aku jadi partner, bukan jadi babu. Itu babu itu konco wingking, bahasa halus. Iya. Benar. Iya. Ya itu tadi. Ya aku happy banget sih karena menemukan kesadaran dan dibantu dengan pijat M5C juga. Yes, ya. Tapi bukan berarti mungkin ada yang menonton ini jadi ketika belajar kesadaran nggak boleh marah. Enggak juga. Kita kadang emang marah itu justru berkontribusi ya untuk sesuatu yang memang harus diubah dengan cara marah. Tapi perbedaannya ketika kita marah-marah itu marah membabi buta. Oh sekarang kita nggak bisa marah loh Teh, Mbak. Aku selalu menekan kemarahanku, dan itu yang bikin aku sakit fisik, sering sakit kepala. Itu aku dulu nggak bisa, maksudnya nggak gimana ya, nggak bisa mengeluarkan pendapat, itu kan bikin badan tuh jadi gitu. Iya, karena itu dipendam kan, itu jadi sampah. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita belajar kesadaran, awareness itu bukan berarti kita nggak marah. Kita justru sadar kalau kita marah dan kita tahu tujuan kita marah itu apa. Jadi nggak sampai membabi buta yang nggak ada tujuan. Itulah kerennya belajar awareness. Iya. Dan kita tuh selalu ngecek, ini marah punya siapa? Punya aku, punyamu, punya tetangga sebelah. Ya.
Terus kalau aku marah, generate creator nggak? Kalau aku marah, Iya, bisa berkontribusi nggak sama misalkan anakku, sama suamiku, iya, sama temen gitu marah. iya. Gitu. Dan kerennya Teh Uwin ya, ketika Teh Uwin memilih untuk berubah, memilih untuk awareness, yang berdampak itu anak, suami, dan ke anak itu ya, itu impact-nya gede banget. Iya banget. Hmm. Aku beruntung banget aku bersyukur banget gitu aku mengenal kesadaran lebih karena nggak ada kata terlambat ya. Yes. Itu dengan keunikannya masing-masing tuh, wah aku bersyukur banget aku gimana apa berinteraksi dengan mereka itu aku pakai awareness. Kayak Yes. anak yang pertama aku itu kan dia nggak suka belajar, nilai matematikanya Matematika bukan ukuran. kalau disuruh belajar nggak mau, ya pendiam. Tapi yang luar biasanya anakku yang pertama itu bahasa Inggrisnya udah jago. Dia teman-temannya dari luar negeri ketika aku cek di gadgetnya itu di handphonenya, wah teman-temannya dari luar negeri dia chatting sama orang yang orang luar gitu lah ya. Terus dia tiba-tiba ngasih hasil karyanya, ini gambarku, wow dia udah bisa bikin desain Yes. gambar kayak komik gitu, anime. Terus yang saya lebih wow lagi, dia tuh udah bisa bikin animasi hanya dengan HP, HP-nya pun HP yang nggak canggih gitu, HP biasa. Yes, yes, yes. Jadi aku bersyukur banget. Aku sekarang nggak pernah maksa dia untuk belajar. Maksudnya dalam artian belajar seperti yang mainstream gitu ya, belajar di Semuanya buku. harus bisa. Semuanya nilainya sampai Ya, sekolah. itu. Matematika harus bisa, kamu harus hitung. Sekarang lebih ya udah itu ada kalkulator, pakai kalkulator lah. Betul, betul, betul. Karena saya itu kan saya guru kan. Saya tuh melihatlah setiap hari gimana banyak juga anak yang sebenarnya ketika ngelihat anaknya, aduh, apa yang diperlukan ya biar kesadaran orang tuanya itu bertumbuh. Jadi anaknya nggak begini, bukan nggak begini sih. Maksudnya mungkin lebih happy kali anaknya. Jadi wow, keren banget deh. 3 loh, 3 anak loh. Itu 3 generasi, bukan tiga nanti ada 3 keluarga dan semuanya bertumbuh, keren, keren, keren. Semoga banyak orang tua yang memilih kesadaran itu ya. Lebih banyak orang tua. Oke. Seru banget deh. Bicaraan kita seru sekali. Cerita apa lagi ya? Mau cerita apa lagi? Barusan aku meeting sama, bukan meeting sih, ngopi-ngopi biasa aja. Terus di situ ketemu anak zaman sekarang, anak milenial, yang aku tuh pada saat ngobrol bareng dia, wow, aku kebuka banyak hal tentang gimana aku dapat untuk gimana caranya aku berinteraksi dengan anak-anakku jadinya. Oh, jadi sekarang kalau anak milenial tuh kayak gini. Jadi ada gambaran gitu. Aku mesti gimana. Yes, keren, keren. Yes. Jadi ketika kita memilih untuk mau terus grow, ya dalam banyak hal kita mau terus grow, bukan cuma kesadaran. Nyatanya juga komputer pun mau grow, maksudnya bidang-bidang ilmu pengetahuan pun kita memilih untuk grow. Itu kerennya. Oke, seru banget Teh Uin. Waktunya sudah habis, sayangnya kita lanjut kapan-kapan ya. Ya, jadi saya akan kembali dengan pembicaraan yang nggak kalah menarik dan dengan narasumber yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih banget Teh Uin. Sama. Kayak saya dan juga yang menonton ini dalam hal awareness dan juga parenting.
Dan juga untuk sekedar info, Teh Uwin ini juga praktisi bars dan juga facelift, domisili di Bandung. Untuk Cimahi dan Bandung. ya, siapa tahu ada yang pernah dengar dan ingin tahu lebih dalam mengenai akses bars dan akses facelift, silakan membuka hidupceria.com. Itu juga satu modalitas yang menurut saya sangat powerful, yang banyak mengubah hidup saya. Banyak akses consciousness itu banyak banget mengubah saya. So please, if your body say yes atau ada something, kayaknya seru nih, itu tanda bahwa your body knows that you need this, you are choosing this. So please come to www.hidupceria.com. Di situ banyak praktisi, nggak harus sama Teh Uwin juga, Teh Uwin tapi bisa juga, silahkan menghubungi Teh Uwin. Ada nomor teleponnya ya Teh di situ ya? Ya. Ada. Atau ke Lineation ya, Lineation juga kan di situ. Lineation. Yes, oke. Ini bisa ke Lineation atau hubungin call centernya Lineation. Nanti Yes. aku mau dong facelift sama Teh Uwin, aku mau bar sama Teh Uwin gitu. Yes, ya, sangat powerful sekali. Jadi kita tambah muda. Iya. Dan sehat terus loh. Aku at least 3 bulan ini nggak pernah sakit. Wow, that's amazing. Ya, itulah salah satu efek pijat M5C, kemudian facelift juga. Yang itu yang wow. Gitu. Yes. Ya, aku lupa kapan terakhir sakit. Sakit maksud aku definisi sakit aku tuh yang sampai yang nambruk, harus bed rest kayak gitu. Pilek-pilek batuk tuh pun enggak ada. Wow banget, makanya amazing. Makanya jangan cobain ya, nanti kamu terkejut-kejut sendiri. Nanti satu nggak pernah ke dokter. Nanti badannya sehat, seger buger, bingung deh ya. Oke, Teh Uwin, thank you so much. Thank you so much. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi dengan topik pembicaraan yang berbeda dan tidak kalah menariknya ya. Thank you so much, teman-teman, Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silakan follow your orang bilangnya insting atau apapun itu. Your body knows what he or she wants. Jangan percaya saya, jangan percaya Mbak Siska, selalu percaya dengan kesadaran Anda. Yeah, wow, keren penutupnya. Thank you so much. Bye. God bless you.